Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rashid Imawan, NIM 215160711111003 dari Prodi PTI semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus bioskop pada array multidimensi. Di sini problem yang diminta adalah pada sebuah bioskop dengan kapasitas 20 kursi, yakni 5 kali 5, Anda ditugaskan untuk membuat sistem tampilan layar pemesanan tiket bioskop agar kursi yang telah dipesan akan ditandai dengan pada layar pemesanan tiket. Di sini nanti input format yang diberikan yaitu jumlah tiket yang ingin dipesan oleh kode semisal A2, E4, B1. Jadi di sini ada koordinat A di bidang Y-nya A dan di bidang X-nya nanti 2. Seperti itu. Lalu juga nanti ada input tiket yang ingin dipesan. Seperti itu. Dan di sini yang perlu kita perhatikan nanti tampilannya yang diinginkan sebagai berikut. Di sisi atas itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5 yang menunjukkan kolomnya. Lalu di sisi sebelah samping kiri itu ada abjad A hingga E yang nantinya akan menunjukkan barisnya. Apabila kursi keadaan kosong, nantinya itu akan tampil seperti ini. Lalu jika kursinya terisi, maka akan tampil seperti ini. Lalu di studi kasusnya juga memberikan tips bisa menggunakan array bertipe boolean. Di sini saya akan menjelaskan baris dan tiap baris kode yang saya pakai. Di sini saya pertama-tama menggunakan mendeklarasikan dan juga membuat input untuk user. Jadi nanti tujuannya di input N ini itu berupa jumlah kursi yang dipesan. Semisal user menginputkan 4, maka nanti ya variabel N-nya akan bernilai 4. Lalu di sini saya membuat array 2 dimensi yang berukuran 5 kali 5 karena tadi yang diminta adalah 5 kali 5. Saya namai array-nya berupa kursi dan datanya bertipe integer. Nah, untuk di looping pertama ini saya ingin memasukkan inputan dari kode tiket. Jadi di kode tiket yang seperti dijelaskan tadi, yang diinginkan berupa huruf lalu angka. Di sini loopingnya saya batasi dengan N. Jadi semisal ingin memesan 4 kursi, jadi user hanya bisa memasukkan 4 kode tiket. Seperti itu. Untuk inputan yang pertama, berupa variabel nomor dan berupa string, user menginputkan C4. Maka nanti variabel nomor adalah C4. Lalu di sini untuk membedakan huruf C dan juga 4-nya saya menggunakan char at 0. Char at 0 itu di sini membacanya C. Nah, lalu kita membuat variabel baru bernama row atau baris. Nah, baris ini bernilai 0. Lalu di sini saya membuat if jika karakternya
itu adalah huruf A, maka dia akan barisnya akan bernilai 0. Tapi di sini user memasukkan huruf C, maka jika itu adalah huruf C, maka barisnya bernomor 2. Jadi nanti barisnya di array itu akan masuk ke baris kedua. Baris ketiga. Jadi ini 0, 1, 2. Seperti itu. Lalu saya membaca huruf angka 4-nya di kode tiket itu menggunakan char add ke 1, lalu diubah menjadi string, lalu diubah menjadi integer. Nah, nanti angka 4 ini itu berada di kolom keempat, seperti itu. Jadi nanti baris yang tadi barisnya C dan juga kolomnya yang 4. Seperti itu. Di sini saya masukkan row karena tadi di row-nya itu dibaca C, C-nya itu sama dengan 2. Jadi dia C-nya 2. Lalu kolomnya Y, Y itu hasil konvertan dari char add-nya yaitu 4. Nah, itu akan bernilai 1. Di sini nilai satunya saya misalkan kotak kecil putih. Seperti itu. Jadi nanti di array 5x5-nya di baris ke C, kolom keempat itu akan bernilai 1. Seperti itu. Lalu for-nya akan mengulang lagi, yang tadinya 0 sekarang bernilai 1. Lalu user menginputkan lagi nomornya misal A1, prosesnya sama, ia akan mengidentifikasi jika A berarti barisnya ke 0, jika saat kolomnya 1 maka dia masuk ke kolom 1. Nah, di situ nanti akan bernilai sama dengan 1. Ya, karena tadi saya akan mencontohkan 2, sementara 2. Lalu di sini saya masuk ke kode selanjutnya. Di sini saya memasukkan printout yang atas. Jadi nanti di layar akan keluar angka 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini dengan looping sederhana. Saya menggunakan looping sederhana. Lalu untuk printout huruf dan kursi bioskopnya, saya pertama-tama menggunakan ln, print ln agar membuat baris baru. Di sini saya menggunakan variabel char A, variabel key bertipe char, nilainya A. Untuk baris pertama, saya print hurufnya, yaitu A, lalu saya increment, jadi nanti setelah baris-baris selanjutnya dia akan meneruskan dengan huruf selanjutnya seperti B, C, D, E, dan seperti itulah. Lalu untuk for kedua, di sini saya membuat if jika ada nilai 1 maka kursi tersebut telah dipesan, seperti itu. Nah, jika kursinya 1 maka nanti akan ditandai dengan X, seperti itu. Lalu program akan kembali ke for yang J karena belum selesai. Jadi panjang J ini dia akan terus berjalan sampai nilai dari baris jumlah barisnya si array. Seperti itu. Jadi tadi jumlah barisnya si array ada 5, maka dia akan mengulang proses yang sama dengan nilai sampai dengan nilai 5. Nah,
Tadi karena nilai kolom 2 tidak dipesan, maka dia akan memprint out seperti ini. Lalu prosesnya bertahap, prosesnya akan berlanjut seperti itu. Dilakukan sebanyak kolom array. Lalu program akan kembali lagi ke for yang pertama, di mana yang awalnya i-nya tadi 0, sekarang ia bernilai 1. Nah, di sini ia melanjutkan tadi di increment nilainya yang awalnya A sekarang menjadi B, lalu dia akan memprint out B. Nah, J-nya kembali ke 0 lagi. Nah, karena tidak ada nilai 1 ya di B, maka dia akan memprint out seperti ini. Naik lagi, dilakukan sebanyak kolom array. Lalu di huruf C itu prosesnya sama dengan yang huruf A. Ia akan mencetak X apabila ada angka 1 di array-nya. Di array-nya tadi di huruf C itu ada angka 1 pada baris C kolom 4. Hasil akhirnya akan seperti ini. Lalu untuk print out terakhir akan muncul tulisan layar. Ya, hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.